Halo guys, jumpa lagi dengan gue Yusuf dari Kepo Tekno, dan kali ini kita akan mereview produk-produk teknologi. Dan kali ini kita akan mereview produk cooling dari Sigmatech. Ya, seperti yang kita lihat di depan gue ini, sudah ada beberapa cooler Sigmatech yang salah satunya pernah gue gunakan di beberapa build PC gue sebelumnya. Yaitu di sini ada WindPower 964, juga ada WindPower yang WP1266 yang versi 12 cm-nya, yang ini versi 9 cm, dan ada IO dari Sigmatech yaitu Aurora Arctic 240 ya, dengan dua fan, jadi 240 mm ya. Dan dari ketiga cooling ini tentunya yang ini sudah pernah kita coba dan performanya sangat oke banget, terutama untuk casing-casing yang kecil ya. Jadi kalian ingin build PC yang dengan casing yang tidak terlalu besar, bisa menggunakan WindPower 964 ini. Namun di sini tentunya gue juga penasaran untuk mencoba dua produk lainnya, yaitu WindPower WP1266 dan juga Aurora Arctic 240 ini ya, dimana ini adalah IO cooling. Dan tentunya nanti kita akan bandingkan ketiganya, cooling manakah yang terbaik untuk PC gaming kalian. Sebelumnya, untuk kalian yang belum subscribe channel Kepo Tekno, mohon bantuannya untuk subscribe channel Kepo Tekno terlebih dahulu, agar kedepannya kami bisa memberikan informasi review teknologi terbaik lainnya. Oke, di depan gue saat ini sudah ada 3 cooler yang tadi gue sudah sebutkan, yaitu WindPower 964, Sigmatech Aurora Arctic 240, dan juga WindPower WP1266. Dimana ini adalah 3 cooler yang dengan preferensi yang berbeda tergantung kebutuhan kalian ya. Dan di sini gue udah pernah mencoba untuk WindPower 964, dan ini bisa menjadikan base dari pengetesan kita kali ini. Dan di sini tentunya juga kita akan coba untuk melakukan pengetesan untuk dua produk lainnya, yaitu Sigmatech Aurora Arctic 240 dan juga WP1266, dimana apakah ketiga ini cocok untuk PC gaming kalian, karena tentunya kebutuhan dari daya listrik kalian juga dan juga ukuran casing kalian. Di sini kita akan coba nanti tes, terutama untuk Aurora Arctic 240 ini tentunya karena menggunakan radiator, kita akan membutuhkan case yang cukup besar. Berbeda dengan WindPower 964. Mungkin dengan casing mini ATX juga masih bisa digunakan, asal tingginya juga tidak melebihi dari spesifikasi dari WindPower 964. Untuk WP1266 dan 964 ini mungkin bagian dalamnya masih sama, jadi kita tidak unboxing untuk di video kali ini. Kita akan unboxing aja untuk Aurora Arctic 240. Jadi kita akan coba lihat apa saja kita dapatkan dari Aurora Arctic 240 ini. Oke, ini adalah Aurora Arctic 240 ya. Jadi kalau kalian bisa lihat dari boxnya cukup besar, dimana karena memang ini mempunyai dua fan ukuran 12 cm, jadi memang cukup besar. Dan menariknya di sini sudah mendukung RGB yang bisa dikontrol dari motherboard kalian, baik dari RGB Fusion-nya Gigabyte ataupun dari Mystic Light-nya MSI ataupun Aura Sync-nya Asus. Dan juga tentunya ada Asus Polychrome Sync juga dari ASRock ya. Dan rata-rata untuk motherboard zaman sekarang memang untuk kelas low-nya saja sudah ada RGB controller yang bisa kalian gunakan. Jadi tentunya bisa membuat untuk PC kalian memiliki estetika lebih baik karena memiliki RGB yang bisa dikontrol sesuai tema kalian. Oke, langsung aja kita buka untuk kardusnya ini. Ini kardus yang cukup besar ya. Oke. Wow. Oke. Ini tentunya kita dapat buku panduan ya dari Sigmatech-nya. Dan tentunya ini juga garansi, yaitu garansi 1 tahun dari AGS, Asia Global Sukses Indo, dimana saat ini produk-produknya cukup recommended ya, kalau gue lihat. Oke, ini tampaknya adalah mounting dan controllernya. Ya, benar, ini ada controller, dan kalian tentunya kalau misalnya motherboard kalian belum ada untuk RGB controller, kalian masih bisa menggunakan controller yang ada di sini. Jadi sudah disediakan controller juga, dan tentunya beberapa mounting untuk tergantung motherboard kalian. Kita juga dapat thermal paste ya, thermal paste dari Sigmatech yang sebelumnya gue juga gunakan untuk yang thermal paste-nya aja, dan cukup oke menurut gue. Oke, kita dapat dua fan ukuran 12 cm. Ini fan-nya tampaknya cukup solid ya, cukup berasa berat, jadi gue rasa cukup bagus untuk kualitas fan-nya. Dan tentunya di sini kita dapat coolernya. Ya, ini radiator. Ya. Oke, ini radiatornya dan juga pumpnya ya. Jadi untuk pumpnya di sini menggunakan mirror RGB, jadi nanti terlihat seperti
RGB-nya memantul ya, jadi bagus. Kalau misalnya kalian suka dengan RGB seperti itu, kita singkirkan dulu untuk kardusnya ini ya. Oke, kita bahas dari radiatornya terlebih dahulu. Untuk radiatornya finnya cukup padat ya, jadi tidak terlalu jarang-jarang dan juga cukup oke lah ya untuk menghantarkan udara dingin ke dalam pumpnya. Dimana kalau di sini kita lihat untuk di bagian penguncinya juga cukup solid, dan untuk kabelnya ataupun selangnya ini sudah di braided ya, jadi ini sudah dilapisi dengan braided, jadi tentunya akan menghindari dari resiko tergores dari apabila kalian sedang memasang ataupun dari casing kalian. Namun untuk selangnya di sini memang terlihat tidak begitu panjang ya, sehingga kalau untuk kalian memasang di bagian depan untuk dari casing kalian, tentunya jarak antara motherboard dan casing kalian ini tidak boleh begitu jauh karena memang tampaknya tidak begitu panjang. Jadi memang kalau kita lihat di sini memang cocoknya untuk casing-casing kecil saja. Jadi kalau untuk kalian yang menggunakan casing besar, sebaiknya memasang radiatornya di bagian sebelah atas, karena kalau sebelah depan biasanya agak cukup jauh. Jadi rekomendasi mungkin saat ini untuk dipasangkan di sebelah atas saja terlebih dahulu dengan posisi bisa menghadap belakang. Tapi kalau menghadap belakang ini terkadang mengganggu untuk fan yang di belakang, jadi kita akan menghadap ke depan saja. Nanti kita coba tes pemasangannya ya. Jadi seperti ini. Karena biasanya jarak atas dan bagian CPU lebih dekat dibandingkan jarak depan dengan bagian CPU. Dan memang build quality ini cukup oke banget kalau menurut gue. Jadi oke lah, gue rasa performanya akan jauh di atas rata-rata IO standar ya, karena memang build quality-nya ini sangat solid. Terutama dari fan-nya ini sih gila banget fan-nya. Fan-nya bagus banget, solid banget. Dan kita dapat dua untuk fan-nya karena memang 240 mm. Jadi 12 cm dengan 12 cm ya untuk dua fan. Oke, lalu tentunya di sini kita dapat untuk controller dan juga kabel extension. Jadi untuk kalian yang tidak memiliki RGB controller bisa menggunakan controller yang diberikan, remote-nya juga ada. Jadi kalian masih tetap bisa mengatur tema PC kalian. Oke, mungkin itu aja untuk unboxing Aurora Arctic 240 ini. Oke, mungkin langsung aja kita tes untuk pendingin kita ini, dimana untuk ketiganya akan gua tes dengan Ryzen 7 5800X dengan tanpa overclock ya. Jadi kita akan coba dengan standar temperaturnya dan kita lihat apakah ketiganya ini bisa mempertahankan suhu yang baik untuk pendinginan maksimal dari CPU kalian. Oke, simak pengetesannya. Kita sudah tes untuk ketiga cooling dari Sigmatech ini, yaitu WindPower 964, WindPower 1266, dan juga Aurora Arctic 240. Jadi ini memang tiga cooling yang bisa menjadi pilihan kalian, karena memang setelah pengetesan gua terlihat di sini sudah gua tampilkan, mungkin nanti bisa gua tampilkan secara full. Untuk grafik dari coolingnya ini sangat baik sekali. Dimana untuk ketiga cooling ini gue pasangkan dengan Ryzen 7 5800X yang tentunya memang TDP-nya cukup tinggi, sehingga untuk cooling yang baik sangat diperlukan, terutama untuk menjaga performa dari pendinginannya. Dari hasil pengetesan gue memang terlihat untuk Sigmatech Aurora Arctic 240 ini memang sedikit lebih unggul karena dia menggunakan liquid dan dia bisa menjaga performa coolingnya cukup stabil dengan suhu ya berkisar sekitar 5-10 derajat Celcius dari kedua cooling ini.
Dan memang kalau kita lihat di sini performanya memang sangat hampir signifikan karena kedua cooling walaupun menggunakan air cooling ini sangat baik sekali performanya. Dimana untuk base temperaturnya saja sendiri rata-rata sekitar 40 derajat Celcius, dan untuk maksimum temperaturnya saja untuk Ryzen 7 5800X ini menggunakan ketiga cooling hanya berkisar sekitar 50 derajat Celcius. Dan itu tentunya adalah performa yang luar biasa karena ini pengetesannya gue menggunakan AIDA 64, dimana untuk kita coba melakukan pengetesan secara penuh untuk dari CPU-nya, sehingga untuk utilisasi dari CPU bekerja sebanyak 100%. Dan di sini juga tentunya karena ini adalah prosesor Ryzen, selain untuk pendinginan yang lebih baik, dia juga meningkatkan performanya. Dimana untuk masing-masing cooler ini masih bisa menjaga performa Ryzen 7 5800X saat full load di atas 4,5 GHz. Dan tentunya itu adalah performa yang luar biasa karena memang suhu yang adem akan membuat prosesor Ryzen 7 5800X bekerja dengan maksimal. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk pengetesan kita kali ini, dan terbukti untuk ketiga cooling ini cocok untuk kalian, namun untuk pilihannya tentu balik lagi ke kalian. Dan tentunya untuk ketiga cooler ini juga gue pasangkan dengan cooling system dari Sigmatic juga, yaitu Sigmatic Galaxy Royal 3, dimana performanya cukup oke, RGB-nya juga terlihat sangat bagus sekali, dan tentunya akan menambah estetika dari perangkat PC kalian. Oke, mungkin sekian dulu untuk video review kali ini, dan untuk harga tadi juga sudah gue tampilkan di bagian awal video ya, di masing-masing pendinginannya, dan pilihan ada di sisi kalian, tinggalkan komentar kalian untuk cooling mana yang lebih baik, karena ketiga cooling ini gue rasa sangat cukup sekali untuk prosesor high-end bahkan sekelas Ryzen 7 5800X. Bantu kami dengan klik like dan subscribe channel Kepo Tekno, dan jangan lupa untuk kunjungi website kepotekno.com untuk informasi teknologi lainnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, and bye!